guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi setelah sekian hari aku nggak upload video buat kalian, kali ini aku bakalan upload video ke kalian. Aku mau sharing tentang job yang ada di Cina, job untuk TKI ilegal yang ada di Cina. Dan job ini khusus buat kalian yang sudah berada di Cina. Buat kalian yang masih di Indonesia, yang belum proses ke Cina, jangan menanyakan ke saya bagaimana prosesnya ya. Karena prosedurnya seperti apapun itu aku nggak pernah tahu kayak gitu. Jadi aku cuma share job barangkali buat kalian yang masih ada di Cina yang lagi cari job, bisa simak video saja. Pokoknya simak terus videonya. Ya guys, jadi job yang aku dapat ini dari agent yang ada di Cina kayak gitu ya guys. Jadi kalian bisa lihat sendiri seperti apa jobnya kayak ini ya. Kayak ini tuh dicari yang bisa bahasa Cina, jadi nggak perlu bahasa Inggris. Dia gajinya 9.000, ada libur 4. Kalian kalau kalian kan bisa lihat sendiri ya itu kerjanya apa aja, terus ngapain aja gitu ya. Ada yang masak, ada yang bersih-bersih rumah, ada yang jaga anak, ataupun ada hewan peliharaan. Kalian bisa lihat sendiri di yang aku share itu. Jadi gajinya itu pun kalau kalian perhitungan berapa sih duit gaji Indonesia, kalau duit dirupiahin kayak gitu ya guys, ngomongnya belibet. Jadi kalau semisal 9.000 nih, gaji 9.000 yuan itu dikalikan 2.100 guys, jadi bisa 18 juta lebih gitu. Kalau 10.000 berarti 10.000 dikali 2.100 bisa mencapai 20 juta lebih kayak gitu. Jadi begitu aja. Kurusnya sekarang kan lagi agak turun kayak gitu, lagi mungkin perekonomian di Indonesia lagi stabil kayak gitu. Jadi kurusnya itu boleh dibilang turun ya guys ya, boleh dibilang anjlok. Mungkin kalau buat perantau-perantau gitu, kalau kurusnya rendah, kurusnya anjlok gitu, mereka mikirnya wah sayang banget gitu ya, kerja udah capek-capek nggak taunya cuman transfer kirim duit gitu, cuman jadinya sedikit gitu. Tapi itu perekonomian di Indonesia katanya lebih baik gitu. Kalau semisal kurusnya tinggi di Indonesia tuh apa-apa barang apa-apa tuh serba mahal kayak gitu guys. Cuman kita nggak tahu bener enggaknya seperti apa, real enggaknya seperti apa gitu. Jadi ya cuman dengar-dengarnya seperti itu kayak gitu. Dan itu banyak pilihan job di situ ya, enggak ada yang libur sebulan dikasih libur 2 kali, ada yang libur dikasih 4 kali, ada juga yang nggak dikasih libur tapi dibayar, dihitung lemburan kayak gitu guys. Jadi kalian pokoknya pinter-pinter sendiri kalau milih job gitu ya. Terus biasanya kalau pakai agent Cina itu guys, jadi dia tuh potongannya cuma 10% dari gaji kita gitu. Jadi nggak semua gitu terus dipotong gitu, enggak. Jadi cuman di awal aja, di awal bulan, misal nih kita masuk ke agent itu gitu ya, terus dapat gaji semisal ya 8.000 gitu, terus kita dipotongnya itu cuma di awalnya aja guys. Jadi buat bulan ke 2 dan seterusnya itu nggak ada potongan lagi gitu. Terus karena di sini ilegal gitu, jadi nggak ada potongan buat bayar asuransi, buat medical check up, ataupun buat asuransi kesehatan lainnya gitu. Jadi kita terima bersih kayak gitu guys. Terus masalah makan, kebutuhan kita sehari-hari, itu tergantung dari majikan kalian. Ada majikan yang menanggung semua itu, ada juga majikan yang nggak ngasih makan ke kita, jadi kita makannya beli sendiri gitu, ada kayak gitu. Jadi nasib-nasiban boleh dibilang seperti itu guys. Cuman ada juga yang semuanya dipenuhi dari majikan, bahkan dikasih uang jajan kayak gitu ya. Kembali lagi ke nasib kayak gitu. Jadi kalian harus pinter-pinter sendiri. Terus masalah kontraknya itu berapa lama sih? Biasanya kalau lewat agent-agent Cina kayak gitu guys, mereka kadang suka ditanya, kamu berapa lama kerja di tempat gue gitu. Kadang kan mereka ada yang pengen, saya nggak mau tapi nyari pembantu, tapi jangan yang terlalu pendek, dalam artian jangan yang terlalu sebentar. Misal kalian cuman
3 bulan apa 6 bulan. Biasanya tuh orang atau majikan itu jarang yang mau guys, jadi paling minim itu 1 tahun gitu guys. Cuman kalau kita semisal ditanya gitu, semisal nih kita ada planning nih 3 tahun gitu ya di tempat majikan, kalian jangan ngomong langsung 3 tahun, ngomong aja setahun gitu, setahun dulu terus lihat ke depannya gimana itu. Jadi kan kita nggak tahu di majikan itu kita bakalan betah atau enggak gitu, terus kita bakalan bosnya bakalan baik sama kita enggak, kita bakalan cocok enggak gitu. Ntar kalau kita udah terlanjur ngomong 3 tahun di sana, nggak taunya kita baru berapa bulan nggak betah, setahun atau apa gitu nggak betah, ya otomatis kan kita nggak enak sendiri kayak gitu guys. Cuman kebanyakan yang di sini itu kalau yang nggak betah itu langsung kabur gitu guys. Jadi di tempat majikan semisal nih dia bilang setahun aja lah gitu, cuman dia baru kerja, semisal habis nunggu gajian gitu, gajian pertama itu mereka nggak cocok gitu, majikannya terlalu pelit lah, atau terlalu ketat lah, atau terlalu bersihan lah gitu. Jadi ada yang langsung kabur di saat majikannya nggak ada, itu kabur. Cuman saran aku, kalau semisal kalian meninggalkan rumah majikan, kalian masuknya baik-baik, usahakan keluarnya juga dengan cara baik-baik. Dan kalaupun terpaksa kalian nggak bisa keluar dengan cara baik-baik, jangan mengambil barang apapun di rumah majikan gitu, karena satu kesalahan kita itu bakalan fatal, nama Indonesia itu bakalan kebawa guys. Wah ini renpuhau segala macam, pasti bakalan gitu. Jadi dari satu individu itu bisa membawa nama negara gitu guys. Jadi biarpun kita ilegal di sini, usahakan ya bawa nama baik Indonesia lah, setidaknya seperti itu gitu. Jadi itu sekedar saran dari saya kayak gitu. Terus kalau kalian semisal nggak cocok atau apa gitu, jangan terlalu nurut sama majikan kayak gitu guys. Semisal kalian gitu ya udah ngerjain sesuatu, terus bosnya komplain, ini kamu nggak ngerjain ya atau apa itu, kalian usahakan yang ngomong gitu, aku udah ngerjain bos, cuman kan sekarang musim panas jadi banyak debu, jendela kan dibuka jadi kotor lagi atau apa. Kalian menjelaskan lah, jangan kalian diem, karena semakin kalian diem, semakin kalian diapa-apain, diomong apa tetap diem, kalian bakalan akan ditindas kayak gitu guys. Orang Cina kan modelnya seperti itu. Jadi kalau kita diem terus, diem kayak gitu, nggak mencari pembenaran ataupun apa gitu, setidaknya ngomonglah yang sesuai kenyataannya seperti apa gitu. Jangan cuman how gitu aja, kalian harus ngomong. Jadi biar kita nggak terlalu ditindas, biar martabat kita tuh nggak terlalu direndahkan kayak gitu guys. Jadi itu saran dari aku. Cuman kan kalian tahu sendiri kan, orang Cina itu moodnya berubah-ubah gitu. Kadang ada majikan yang kalau ada masalah kerjaan melimpahkan ke pembantunya, ada yang semisal dia lagi bad mood nyalahin pembantunya, pokoknya adalah kayak kita aja lah guys gitu. Kalau semisal kita ada masalah kan kadang emosi nggak terkontrol gitu, kadang bawaannya tuh pengen marah, pengen emosi, terus ya sama aja gitu, bosnya juga seperti itu gitu. Jadi kita harus pinter-pinter sendiri. Terus saran dari aku juga, jangan terlalu cari muka sama majikan kayak gitu loh. Buat dapat apa sih? Biar dapat simpati, biar gajinya naik, biar dapat bonus, itu nggak perlu kayak gitulah guys. Mungkin ada di antara kalian yang seperti itu ya, yang semisal udah kerja gitu ya, udah mengerjakan sesuatu, terus laporan ke bosnya, oh bos ini aku udah bersihin ini, aku udah bersihin kaca itu, atap udah aku bersihin, udah aku lap semuanya, bersihkan, ada lagi nggak yang perlu dibersihin. Kalian jangan seperti itu guys gitu. Jadi kalau kalian seperti itu, otomatis tuh majikan bakalan nyuruh kalian yang lain lagi, oh ini belum bersih, ini belum bersih. Dan suatu saat, di saat kita down, mungkin keadaan kita sedang tidak baik-baik saja, majikan tuh nggak pernah mau tahu guys. Yang pasti itu majikan tuh mikirnya nyuruh pembantuku, dia itu aku gaji, dia itu aku bayar. Yang ada di otak majikan itu hanya seperti itu gitu. Jadi kalian lebih pinter-pinter sendiri. Kalau semisal mau cari muka gitu ya, bu ya yang sewajarnya aja gitu. Tapi saya nggak pernah
suka sih ya sama yang cari muka buat apa gitu. Terus kalau kita kalau mau curhat ke majikan itu jangan terlalu dalam, jangan terlalu yang apa sih semuanya diceritain kayak gitu, karena orang Cina majikan itu mereka bakalan baik ke kita di saat mereka butuh tenaga kita. Di saat kita udah keluar dari rumah majikan, kita itu bukan siapa-siapa guys. Di saat kita keluar udah nggak kerja lagi di tempat itu, kita bukan siapa-siapa. Biarpun kita udah pernah kerja 5 tahun 10 tahun, orang Cina itu beda guys, beda sama orang Taiwan. Mungkin ada sedikit hati gitu. Orang Cina itu kebanyakan seperti itu. Memang tidak semuanya, saya tidak memukul rata semuanya, cuman kebanyakan kayak gitu. Jadi aku nyaranin buat kalian ya, jangan terlalu yang terbuka ke majikan, jangan yang terlalu cari muka. Itu ngefeknya ke kita sendiri gitu, ke badan kita, ke diri kita gitu. Jadi kalau kita kerja ya sewajarnya saja, kalau kita baik ya sewajarnya saja, karena mereka bakalan baik ke kita di saat mereka butuh tenaga kita. Sekali lagi itu ya, karena banyak banget yang aku udah dapet apa ya, masukan dari teman-temanku juga seperti itu. Jadi itu sekedar saran buat kalian biar kalian ngerti, biar kalian lebih paham lagi kayak gitu ya. Dan di Cina itu seperti itu, dan orang Cina itu lebih keras daripada Taiwan gitu. Kalau Taiwan masih mending guys, kalau Cina itu udah keras. Tapi bagiku hampir imbang lah ya sama orang Hong Kong kayak gitu guys. Jadi buat kalian ya, pinter-pinter jaga diri, pinter-pinter jaga kesehatan, pinter-pinter apa ya, merawat diri kita. Jadi jangan terlalu yang ngoyo banget, apa-apa buat majikan, apa-apa buat majikan, sedang kita raga kita pun belum tentu majikan peduli kayak gitu loh guys. Apalagi status yang ilegal kayak gitu di Cina, dan kalian kalau mau berobat pun susah kayak gitu. Kalau berobat ke klinik itu biayanya lebih mahal gitu. Jadi sayangi raga kalian, sayangi diri kalian kayak gitu ya guys ya. Mungkin seperti itu ya video dari saya, itu salah satu share job kayak gitu. Jadi selain Indonesia, di sini tuh ada beberapa TKI ilegal juga, dari Filipina ada, dari Myanmar ada, dari Vietnam ada kayak gitu guys. Jadi bukan dari Indonesia saja. Itu cuman sebagian kecil job yang aku share ke kalian dari agent yang ada di Cina. Semoga buat kalian ini bermanfaat ataupun dapat menambah referensi pengetahuan kalian. Terima kasih ya udah nyimak video aku, udah selalu support. Pokoknya terima kasih banyak. Dan ini adalah view di daerah kecil Shaoxing Cina kayak gitu guys. Aku cuman ngambil gambarnya ini dari lantai 21 apartemen tempat majikanku. Pokoknya terima kasih buat kalian semuanya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.